Bagaimana posisi IKN Nusantara terhadap pemerintahan daerah Kalimantan Timur? Tak begitu intens saya memperhatikan perkembangan perpolitikan nasional karena adanya kesibukan lain di luar dunia pemberitaan. Namun isu tentang sahnya nama ibu kota negara Indonesia yang baru cukup menarik perhatian saya. Katanya, nama Nusantara terpilih dari 80 nama yang diajukan berbagai pihak sebagai nama ibu kota Indonesia yang baru. Kemudian nama ini dilahirkan dengan istilah baru, IKN Nusantara. Sekilas nama ibu kota baru ini terdengar aneh, baik di telinga maupun di nalar kita. Banyak orang bertanya, mengapa harus nama Nusantara? Pasalnya, kata Nusantara itu sendiri sudah dipakai sebagai sinonim dari negara Indonesia, yang artinya negara kepulauan. Tapi jangan salah, pemilihan nama Nusantara untuk ibu kota Indonesia yang baru ini bukan semata-mata dipilih oleh Presiden Jokowi sendirian. Ya, mungkin memang Presiden Jokowi yang awalnya memilih nama Nusantara untuk ibu kota baru Indonesia. Namun kemudian nama ini diajukan dan dibicarakan dalam pembicaraan tingkat 1 pada rapat kerja bersama pemerintah pada 18 Januari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, pendapat Komite 1 DPD dan juga pemerintah terhadap pembahasan RUU IKN. Pada pertemuan itu telah disepakati ibu kota negara yang baru diberi nama Nusantara, yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara, ujar Ketua Panitia Khusus Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia. Pada tanggal 18 Januari 2022, Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau UU IKN pun disahkan. Dengan diresmikannya UU ini, maka rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pun semakin nyata. Undang-Undang IKN ini mengatur perihal kedudukan dan kekhususan, serta bentuk susunan kewenangan dan urusan pemerintahan IKN. Seperti misalnya pada pasal 5 disebutkan bahwa IKN Nusantara berfungsi sebagai ibu kota NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Secara harfiah, pasal 5 ini menyatakan bahwa seluruh kantor kementerian, kantor-kantor kedutaan besar, dan kantor-kantor organisasi dunia seperti lembaga-lembaga PBB harus pindah ke Kalimantan Timur. Sementara pasal 8 dari Undang-Undang IKN menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN Nusantara adalah Otoritas IKN Nusantara. Otoritas IKN Nusantara itu setingkat kementerian. Artinya jabatan kepala Otoritas IKN Nusantara sama dengan jabatan Menteri Negara, yang harus dimulai beroperasi selambat-lambatnya pada akhir tahun 2022. Karena kepala otoritas IKN Nusantara setingkat menteri, maka pemilihannya pun menjadi hak prerogatif presiden atau tidak dipilih melalui proses pemilihan kepala daerah. Sebagaimana disebutkan pada pasal 13
IKN Nusantara hanya melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD. Karena posisinya yang setingkat menteri negara, masa jabatan kepala otoritas IKN Nusantara pun sama dengan menteri, yaitu 5 tahun, yang mana bisa diberhentikan atau diangkat kembali oleh presiden. Sementara perihal struktur organisasi, tugas kewenangan, dan tata kerja otoritas IKN Nusantara diatur melalui peraturan pemerintah. Jika kita melihat Undang-Undang IKN Nusantara ini, sedikit banyak kita bisa melihat garis pemisah antara kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Otoritas IKN Nusantara dan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Kalimantan Timur. Sebagai ibu kota negara, IKN Nusantara yang berlokasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak serta-merta menjadi bagian dari wilayah Kalimantan Timur dan tidak harus tunduk pada peraturan daerah Kalimantan Timur. Kita bisa menganalogikan IKN Nusantara sebagai sebuah entiti raksasa yang memiliki otonomi daerah sendiri di dalam wilayah IKN Nusantara. Atau kita juga bisa menganalogikan wilayah IKN Nusantara ini sebagai sebuah daerah istimewa yang memiliki otoritas dan otonomi sendiri. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih antara keduanya. Itu yang saya pahami. Atau mungkin untuk lebih memudahkan lagi, IKN Nusantara bisa dianalogikan seperti kantor kedutaan besar sebuah negara, di mana peraturan dan undang-undang yang berlaku di dalam pagar IKN Nusantara adalah Undang-Undang IKN Nusantara dan peraturan turunannya, yaitu peraturan pemerintah. Bagaimana jika ada kejadian yang terjadi di luar pagar wilayah IKN Nusantara? Aturan mana yang dipakai? Mungkin hal ini harus dilihat permasalahannya. Jika permasalahannya adalah pelanggaran adat yang dilakukan oleh individu staf IKN Nusantara, yang berlaku adalah aturan wilayah Kalimantan Timur. Yang pasti, melihat betapa besarnya peranan seorang kepala otoritas IKN Nusantara, tak heran jika kemudian Presiden Jokowi sangat berhati-hati dalam memilih sosok yang akan menempati jabatan kepala otoritas IKN Nusantara.